Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli berdasarkan data-data pembanding yang Bareskrim Polri terima. Bagaimana nasib Tifa, bagaimana nasib Roy Suryo, bagaimana nasib Rismon ke depan? Apakah nanti positif akan memakai rompi orange? Kita melaksanakan uji banding. Uji banding yang diuji adalah semua ijazah asli. Baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau, Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Bahkan kami dari penyidik pun map yang digunakan itu masih sama. Map yang dimiliki yang untuk menyimpan Bapak Jokowi sama beberapa rekannya itu masih sama map yang digunakan saat dulu diterima sampai sekarang masih ada dan kelihatan sudah, kalau saya katakan sudah kumal, itu sama dengan yang lainnya. Kemudian terkait proses hukum, ya proses hukum adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua. Pelayanan kita pada masyarakat tetap kita penuhi semua. Ya. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli. Ayo. Roy, Rismon, Tifa, Fadilah, gimana? Udah siap-siap belum kalian? Udah beres-beres belum buat pindah kamar? Kosinudin sekalian, Ahmad Kosinudin sekalian sebenarnya. Sakit hati dan sekitarnya gimana? Udah kena serangan jantung karena kaget belum? Kejang-kejang belum? Kalau udah, cepetan periksa daripada kebablasan. Bentar lagi bakal ada yang bikin pernyataan gini. Hukum di Konoha itu bisa dibeli. Di Konoha itu nurut apa kata penguasa. Kan sudah nggak berkuasa Pak Jokowi. Udahlah, kalau kalian salah, ya udah salah aja, ngaku salah. Itu lebih gentle kok. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam segigis. Halo, assalamualaikum warga Indonesia, penyebar ijazah palsu. Sudah puas belum berita hari ini yang menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, cetakan UGM, bukan abal-abal seperti yang kalian tuduhkan? Halo Roy Suryo, halo Dokter Tifa. Puas bener saya hari ini. Akhirnya namanya kebenaran menemukan jalannya. Ya inilah, dituduhkan sedemikian rupa oleh orang-orang yang katanya berkompeten dan punya keahlian. Pertanyaannya sekarang, pasti kalian belum puas kan? Mau dibawa kemana masalah kasus ijazah palsu ini? Ke planet lain. Kalian tidak percaya Bareskrim? Mau dibawa ke dunia internasional? Mau dibawa ke UNESCO? Mau dibawa ke PBB? Atau jangan-jangan mau dibawa ke FIFA? Melihat perkembangan dan guna dari Komnas HAM ini, dan bahkan kami tidak hanya berhenti di sini, karena kami akan menyampaikan ini ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu di level internasional. Beliau saya temukan terlantar berjalan arah Bali. Saya tanya kenapa. Ayo Pak Parnowo, bawa aja Pak Parnowo. Panci, Bapak Jokowi itu menyampaikan bahwa Bapak Kasmujo itu pembimbing. Tetapi Bapak Jokowi tidak pernah bilang Bapak Kasmujo itu pembimbingnya skripsi. Tidak pernah. Bapak Kasmujo itu adalah pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Lo cari tanda tangannya Bapak Kasmujo di skripsinya Bapak Jokowi ya kagak ada, Panci.
Orang kok bikin gaduh, tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, sekarang keluar-keluar, toh sebentar lagi saya punya keyakinan lo masuk penjara kok. Oke. Reskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Bapak Joko Widodo atau Bapak Jokowi itu asli. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Gua kira ini permasalahan buntut ijazah asli atau palsu udah selesai, ternyata masih berlanjut. Setelah 10 tahun Bapak Joko Widodo menjabat menjadi presiden ke-7 di Indonesia ya, 10 tahun, 2 periode, bukan waktu yang singkat dan bukan waktu yang mudah ya, dipertaruhkan dengan 1 lembar ijazah. Selama ini lu pada kemana aja? PDIP sempat menyebut kalau misalkan yang ijazahnya asli itu tinggal tunjukkan aja, nggak perlu sampai repot sebagai ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Pak Joko Widodo itu seharusnya sudah bisa pensiun dengan tenang, dengan nyaman, dengan aman, menghabiskan waktu bersama istri, bersama cucu, ya. Tapi ini nih, orang-orang ini nih, ribet banget perkara selembar ijazah. Pak Joko Widodo itu ya, udah dari zaman jadi wali kota, gubernur, sampai presiden 2 periode, kagak ada yang masalahin ijazah. Lah, gue mau tanya, emang kalau mau jadi wali kota atau mau jadi gubernur, itu kagak pakai ijazah? Apa bagaimana? Partainya gimana? Kenapa nggak ada yang mempertanyakan ke partainya gitu loh? Kenapa semuanya mengarah ke Pak Jokowi gitu loh? Apa ini partainya juga mau ngomong, saya ditipu oleh Bapak Jokowi? Masa mau ngomong gitu setelah bertahun-tahun menaungi gitu loh? Dan 10 tahunnya Pak Jokowi itu bener-bener gak ada yang dianggap emang sama rakyat, hah? Gimana sih? Gue mau nanya deh, hasil kerja Pak Joko Widodo tuh udah banyak banget nih ya, gue tayangin deh di sini. Lu liatin satu-satu, mulai dari infrastruktur dan yang lain-lainnya. Udah kayak gini masih lu pertanyakan ijazahnya. Ijazah S1 tahun 1900 berapa itu masih lu pertanyakan. Lah gantian deh gue nanya, lu pada udah jadi S1 yang udah punya sarjana nih udah jadi apa? Ini Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi nanya nih ya, ada satu orang yang percaya di dunia ini, siapa yang percaya gitu ijazah Pak Jokowi asli? Saya. Gak apa-apa, saya juga jadi orang satu-satunya, gak apa-apa. Mau dikata ijazah Bapak palsu juga Bapak ininya jalan Pak, cerdas Pak, pinter, hasilnya ada. Mau dikata ngutang negara, ngutang uang negara, nambah-nambahin beban utang negara, utangnya dipakai dan hasilnya ada Pak. Soalnya ya pemerintahan-pemerintahan sebelumnya nambah-nambahin utang negara, hasilnya juga nihil Pak. Di luar sana juga mungkin sarjananya, ijazahnya lebih oke daripada Pak Jokowi. Tapi ya nggak tahu, ijazahnya nembak juga bisa. Yang paling jelas Maya, mau ijazahnya palsu, ijazahnya asli, kinerjanya ada, nyata. Nah sekarang, Bareskrim Polri, tim forensik juga sudah menyatakan bahwa ijazahnya Pak Joko Widodo itu asli. Tetap aja kan, lu pada rakyat juga pada ngeraung-ngeraung kan, lu pada nggak percaya juga kan. Susah, kalau udah benci mah benci aja. Lagi pula, kalau ijazahnya dari dulu palsu gitu ya, kenapa nggak dari dulu dipermasalahin permasalahan ijazah? Masa iya lu mau jadi pejabat, ijazah bukan hal yang penting? Penting lah, pendidikan penting kan? Gak semua orang loh bisa jadi pejabat negara tanpa sarjana. 10 tahun jadi presiden, sebelumnya jadi gubernur, sebelumnya lagi jadi wali kota. Menurut Ngana gak butuh ijazah? Pintar ijazah universitas udah jelas asli, ini dipertanyaan lagi, ijazah SMA-nya asli gak, SMP-nya gak, TK-nya gak, SD-nya gak, semuanya aja. 10 tahun Pak Jokowi menjabat ya, dikata-katain, difitnah-fitnah, dibilang boneka lah, inilah itulah. Sekarang giliran orang sabar melawan, kalian gak suka. Ini siapa sih yang ujuk-ujuk bilang ijazah Pak Jokowi palsu? Tuh siapa sih? Coba buktiin. Lu tahu dari mana itu ijazah palsu? Lu yang harus ngebuktiin. Itu omongan keluar dari mulut lu. Lu yang ngebuktiin. Bukan Pak Jokowi yang harus menunjukkan ijazahnya ke kita. Lu yang ngebuktiin. Lu yang buka suara. Lu yang buktiin. Begitu hukum. Ada tuh ya dalam hukum nih. Gue bacain. Gue gak hafal. Namanya susah banget. Actori incumbit probatio actori onus probandi. Artinya siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Gak apa-apa Pak Jokowi. Maju terus pantang mundur. Pak Jokowi akan selalu punya tempat di hati kami-kami. Di hati kita-kita yang memang percaya sama Bapak. Yang memang mengapresiasi kinerja Bapak selama ini. Mau Bapak jadi wali kota, jadi gubernur, bahkan jadi presiden 2 periode, Bapak akan selalu punya posisi tersendiri di hati kita para rakyat Pak. Maju terus Pak. Breaking news, breaking news, breaking news, guys. Bareskrim sudah mengumumkan kawan-kawan, ijazah Pak Jokowi adalah asli. Dan beliau berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Anak-anak jenderal yang belum follow akun ini di follow guys. Tinggalkan jejak dengan berkomentar. Guys, gimana ya coba? Kalian jawab dulu gimana perasaannya Roy Suryo dan Dokter Tipa CS guys. Mengetahui berita ini teman-teman. Dakdikdukser kah? Atau gimana ini? Sepertinya guys ya, jeruji besi memang sudah kangen sama mereka kawan-kawan ya. Kita doakan guys, kita dukung penyelidikan polisi ini guys, dan segera menetapkan tersangka atas fitnah
terhadap ijazah Pak Jokowi. Bom, 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 meledak bos. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana. Nah, kan? Tuh. Kita udah bilang apa? Nggak percaya. Dibilang asli nggak percaya. Dibilang kuliah nggak percaya. Nah, sekarang tadi dinyatakan asli itu oleh pihak Bareskrim. Tuh. Siap-siap tuh kalian. Ya, Desmond, Suryo, Egy Sujana, Tipa, Rizal Padilla, siap-siap ya pakai baju. Ya, Ropi ya, siap-siap nginap di Hotel Prodio. Nah, itu. Nah, Waudin Tompel, mana nih Waudin Tompel? Ah, kau mau kemana lagi? Mau ngadu? Mau ke Australia? Mau ke Amerika? Mau ke Jepang? Mau ke Komnas HAM? Tuh. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana. Nah lo, penyelidik sudah mendapatkan dokumen asli terkait dengan ijazahnya Pak Presiden Joko Widodo. Nah lo ya, ketir-ketir makin mendekati hari-hari mendekam di Hotel Prodio Roy Panci dan teman-temannya. Ngandang. Nah lo ya kan, makanya mulut tuh dijaga, otak itu biarin waras ya kan. Jangan terus nyebarin gosip murahan, fitnahan keji ya kan, merendahkan orang semau-maunya, menghina semau-maunya ya kan. Kalau kamu sendiri sekarang diproses gimana? Nah, sekarang sudah terbukti dari Bareskrim Puslap 4 sudah mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli dan tentunya sudah melalui proses forensik. Ini adalah lembaga yang terakhir yang bisa kita andalkan untuk bisa memutuskan apakah ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Hemat saya, sekarang kita sudah hilah ya polemik masalah ijazah ini. Betul. Sudah waktunya kita move on dan beralih pada urusan yang lebih penting dan juga lebih genting bagi Indonesia. Buat kawan-kawan, saudara-saudara saya yang selama ini terbawa pada isu ijazah Jokowi, tentu ini adalah pelajaran. Mungkin lain kali kita tidak perlu ya untuk mengikuti isu-isu ataupun juga bentuk-bentuk berisik yang tidak substansial. Karena saya sangat yakin nih setelah Pak Jokowi ini selesai kasusnya, ijazah sudah dibuktikan asli, akan muncul lagi isu-isu yang nggak penting lain yang memang tujuannya adalah untuk membuat bangsa ini semakin terpecah. Untuk membuat kita, saya dan Anda, rakyat Indonesia terpecah dan tidak bersatu untuk bisa membuat Indonesia ini lebih maju. Mungkin nanti akan ada isu ke Pak Prabowo atau ke Pak Gibran atau ke Pak Jokowi lagi. Ada lagi isu-isu untuk memecah belah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi atau Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Dan juga seterusnya berlangsung begitu sampai nanti tiada akhir. Jadi daripada kita membicarakan yang mudarat, lebih baik sekarang kita membicarakan yang banyak manfaat untuk negeri dan bangsa kita tercinta. Ya teman-teman, saya bahas sedikit teman-teman ya. Untuk para pembenci Jokowi, stop. Berhenti menghabiskan energi kalian untuk mencari celah-celah tertentu. Berhenti kalian. Berada dalam lingkungan itu. Bareskrim Polri sudah menyatakan ijazah itu asli. Tetapi bagi para pembenci, apapun yang terjadi akan ada lagi alasan untuk membenci. Berhenti untuk kalian. Move on. Berhenti. Kalian harus berhenti menghabiskan energi kalian untuk membenci sesuatu. Saya adalah seorang pendukung Jokowi dari awal teman-teman. Banyak sekali orang-orang terdekat, sahabat yang kemudian meninggalkan saya begitu saja. Karena berbeda pandangan itu banyak. Tapi tetap saya tidak akan berubah. Ya, untuk para pembenci, apapun yang terjadi, kalian akan selalu mencari celah, mencari jalan untuk mencari alasan. Ya, kriminalisasi lah. Polri sudah tidak bla 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 bla. Pasti kalian berpikiran seperti itu.
Karena kebencianlah yang sudah mendarah daging di hati kalian. Hentikan sekarang juga. Kasihan, saya kasihan. Seperti apa yang disampaikan Pak Jokowi, kasihan Pak Jokowi sebenarnya. Tetap kalian ngotot saja. Ya, kalian harus mendapatkan hukuman dari apa yang kalian perbuat. Ya, selamat untuk Dr. Tifa, Rismon Fadilah, Roy Suryo. Ya, kalian harus mendapatkan pembalasan dengan pakai rompi orange. Itu harus. Untuk pembenci Pak Jokowi, silahkan teruskan, habiskan energi kalian sampai mati, silahkan. Seharusnya kalian sudah move on. Kehidupan terus berjalan. Atasi itu permasalahan di hidup kalian. Jangan kritik terus, capek tau nggak, capek. Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Para pembenci silahkan tulis di kolom komentar, bacot aja di sana.